dulu. Nanti kalau sudah memahami besok, kalau nanti Mbak atau Mas sudah lulus, sudah besar, itu akan memudahkan Mbak atau Mas untuk mengatur keuangan. Siapa tahu nanti di sini semua menjadi pengusaha yang sukses, punya besar kan, alhamdulillah bisa mengatur keuangannya untuk akuntansinya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, maka selanjutnya adalah dalam hal ini Mbak Thomas silahkan presentasi di depan sesuai dengan kelompoknya. Untuk presentasi, karena tadi sudah memiliki tim ahli sendiri-sendiri, maka untuk presentasinya silahkan maju, tidak perwakilan, tapi semuanya nanti kita presentasikan di depan. Saya pikir di depan masih cukup, masih luas. Di depan insya Allah cukup. Ayo kita mulai dari kelompok 1 ya, Mbak, Mas. Iya, Bu. Ya, silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi atau ada yang bertanya, silakan. Dari kelompok lain bertanya. Ada? Kah dari kelompok lain yang bertanya? Mungkin dari kelompok 2 atau dari kelompok 3? Nggak ada, Bu. Sudah bagus. Oke, kalau tidak ada, silahkan kembali ke tempatnya untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya untuk presentasi di kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Silahkan. Ya, Bu. Sudah? Sudah presentasi untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya apakah kelompok yang lain akan menanggapi atau memberi masukan, saran, silakan untuk kelompok yang lain. Ayo yang ngantuk boleh cuci muka atau kita gerakkan sedikit tangan kita. Ayo biar nggak ngantuk. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sudah cukup. Sudah presentasi semua ya. Kalau sudah presentasi semua, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Sudah, Bu, cukup. Oke, kalau sudah ada, ayo kita membuat refleksi untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini. Ayo kita bersama-sama buat kesimpulan apa? Pembelajaran hari ini? Membuat kertas kerja. Membuat kertas kerja. Lalu? Menyenangkan. Sudah bisa membedakan ya di sini mana pembelajaran sudah bisa membedakan, yaitu mana yang masuk ke dalam laba rugi dan mana yang masuk ke dalam neraca. Dari presentasi tadi, kelompok yang paling bagus menurut Bu Fitri adalah, ayo kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1. Ayo aplaus buat kelompok 1 yang sudah presentasi, kompak, bagus. Aplaus untuk kelompok. Sedikit Ibu Fitri bertanya, apa manfaat buat jurnal penyesuaian? Apa manfaat membuat kertas? Meminimalisir tingkat kesalahan dalam perhitungan. Betul. Oke, terima kasih. Berarti saya anggap Bu Fitri sudah bisa untuk pelajaran hari ini. Untuk tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Pembelajaran kita sudah usai. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu. Ini jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang banyak bergadang, semangat belajar. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan untuk melakukan observasi pengamatan dalam proses yang dilakukan Ibu Fitri dengan Ibu Isneni. Ya, silakan Ibu Nelvi dulu. Jadi Ibu Fitriani mencatat ya Bu supaya menjadi. Ya, Bu. Oke Bu, terima kasih. Wah, kalau Ibu Fitri ini udah jago betul ini Bu. Caranya untuk membuat santai satu ke satu
merasa nggak ada beban gitu ngajak menerima pelajarannya, apalagi ini akuntansi ya kan. Mungkin tadi materinya ada tadi Bu. Oke. Dari komponen pertama Bu, mulai dari pendahuluan, ya persepsi, kemudian pemberian motivasi, penyampaian tujuan, silakan. Apakah terlaksana semua? Kemudian apa faktor pendukungnya kalau terlaksana? Kalau tidak terlaksana, apa faktor penghambatnya? Silakan Bu Elvi. Kalau orientasi nampaknya sudah tadi Bu, karena sudah ada salam, ya kan. Kemudian sudah ada juga mengaitkan dengan materi sebelumnya, menanyakan kepada siswa tentang mata pelajaran sebelumnya, dan saya juga sudah ada mendengarkan tadi motivasi, kemudian untuk manfaat pelajaran itu untuk kehidupan siswa sehari-hari juga sudah ada tadi. Kalau medianya pakai media apa memang di rencana aksi 1. Hanya karena faktor penghambatnya kayak itu ya, tidak tersedia di sini, kemudian tetapi tersedia di kelas. Nah itu di sekolah, di TV yang di sekolah itu semua guru bisa mengaksesnya. Bisa Bu. Kemudian model pembelajarannya PBL ya Bu, PJBL. Bukan Bu, cooperative learning tipe jigsaw. Tadi saya membagi menjadi dua kelompok umum dan kelompok ahli. Nah, memisahkan yang ini masuk kelompok umum, bagaimana yang ini kelompok ahli Bu? Pertama kita bagikan ke dalam kelompok umum 4 orang gitu Ibu. Lalu setelah itu saya bahan ajarnya diberikan, lalu dari 4 itu menentukan. Nah, akan menentukan dari keempat ini siapa yang akan menjadi tim ahli penyesuaian, siapa yang akan menjadi tim ahli NSSD, siapa yang akan menjadi tim ahli laba rugi, dan siapa yang akan menjadi tim ahli neraca. Setelah selesai buat mereka diskusi dengan kelompoknya untuk menentukan tim ahli. Nah, dari tim ahli ini kita kumpulkan lagi. Jadi yang penyesuaian kita kumpulkan penyesuaian, yang laba rugi kita kumpulkan laba rugi, yang neraca juga kita kumpulkan, yang NSI kita kumpulkan. Di situ baru dibahas, digodok, dicari referensi. Oke, Bu. Ya, oke. Kemudian indikator yang digunakan menentukan ini yang boleh masuk tim ahli, ini yang boleh tim umum, gimana Bu? Indikatornya apa? Kak, tidak ada indikatornya Bu, karena kita untuk tim ini kelompok umumnya aja kita heterogen. Tim ahli itu bertugas sebagai apa Bu? Tim ahli. Tim ahli itu nanti contohnya kan ada 4 tadi yang dibahas. Ya, oke. Ya, berarti tim ahli yang penyesuaian dia berkumpul dengan penyesuaian, dia akan membahas tentang penyesuaian. Bagaimana penyesuaian memindahkan dari penyesuaian dipindahkan ke penyesuaian neraca laba setelah disesuaikan. Oh, gitu. Lalu setelah itu mereka berempat ini kembali ke kelompok umum. Nanti menggabungkan lagi. Ya itu. Oke. Itu tadi dijelaskan ya Bu? Sudah Bu. Jelaskan. Di RPP ya. Iya, tapi untuk media saya memang Excel itu. Silakan Bu Indra, silakan. Ini Excel-nya yang gunakan ini media guru atau siswanya? Gurunya Bu. Gurunya membuat kalau Excel, ya siswanya. Artinya keberadaan media ini, kontribusi media ini dalam pembelajarannya hanya sekedar membantu gurunya kalau begitu, karena bukan siswa yang gunakan. Mungkin ya bisa dipikir-pikir, kalaupun misalnya Excel itu hanya gurunya yang gunakan, bagaimana caranya diformulasikan sehingga yang menggunakan media ini adalah siswanya. Misalnya diberikan dalam bentuk tapi kalau Excel itu print out Excel itu kan sudah masuk di LKPD. Sudah di LKPD dan di bahan ajar itu juga sudah. Ya, artinya dia tidak masuk media Bu. Kalau Excel ini hanya untuk mempermudah tugas Bu. Lebih baik diganti misalnya menggunakan kartu masalah. Kalau kartu masalah kan nyambung ke siswa, digunakan toh saya. Itu saran saya sayang. Ya, saran saya. Kan kartunya itu ya Bu ya. Ya, kartunya tidak masalah, bikin saja supaya dia berbeda dengan LKPD. Siap Bu. Oke, saya lanjut.